Guys, apa kabarnya? Hari ini senang sekali dengan saya Tommy Yu kembali lagi di channel ini. Kita akan belajar di video kali ini, yaitu bagaimana cara membuat screening. Nah, screening ini khusus ya. Kita akan menggunakan TradingView. Kita akan belajar cara buat screening untuk scalping. Jangan kemana-mana guys, kita akan lanjutkan setelah yang lewat satu ini. So guys, banyak sekali yang nanya kepada saya gimana cara bikin screener. Dan jadi screener ini merupakan satu tools yang kita bisa pakai kriteria-kriteria tertentu ya, misalkan indikator-indikator tertentu atau price action tertentu. Nanti kita akan muncul koin-koin apa yang kita bisa seleksi lagi ya, dipilih untuk kita entry posisi ke dalamnya. Dan di video ini kita akan menggunakan tool screener itu dari TradingView, dan saya akan ajarkan cara step by stepnya seperti apa yang saya pakai setiap hari. Yuk kita langsung masuk ke materinya. Oke guys, hal yang pertama yang kalian wajib butuhkan adalah TradingView. TradingView memiliki satu feature yang sangat berguna, yaitu screener. Kalau kalian lihat ya, saya langsung masuk ke bagian produk di sini, kemudian masuk ke bagian pricing. Nah, di pricing ini kalian bisa lihat bahwa yang bisa menggunakan screener adalah yang minimum, itu yang versi berbayar, yaitu essential. Ini detail plan-nya. Di bagian essential ini kita bisa temukan bahwa ini ada screener with auto refresh. Ini dicentang, ini yang kita perlukan ya. Kemudian ada multiple time frame. Ini kita bisa melakukan screening sampai ke time frame yang pendek, misalkan M5 atau M15. Kalau yang basic free ini hanya bisa daily, weekly, dan monthly. Jadi nggak bisa yang menitan. So, ini kita nggak bisa pakai guys kalau untuk mau scalping. Kemudian ada yang ini. Kita bisa pakai untuk crypto screener. Essential plus premium ini kalian bebas pilih. Tapi menurut saya kalau mau coba-coba dulu itu bisa essential. Nah, untuk berlangganan kalian bisa menggunakan link yang seperti ada di layar ya. Ini saya sertakan juga di pojok kanan atas dan juga di bagian deskripsi. Dan kalau kalian menggunakan link itu, saya mengucapkan thank you banget atas supportnya. Oke, kita lanjut guys. Sebelum masuk lebih jauh untuk screeningnya seperti apa, saya akan share sedikit bagaimana chart yang kita cari untuk entry. Contohnya adalah seperti ini. Biasa saya menggunakan dua chart seperti ini ya. Yang sebelah kiri ini adalah M15, intervalnya 15 menit. Kemudian yang sebelah kanan ini menggunakan 1H. Yang M15 ini menjadi time frame utama, sedangkan yang time frame lebih tinggi ini untuk mengkonfirmasi saja. Oke, yang M15 screeningnya itu saya menggunakan 3 buah EMA, Exponential Moving Average, jadi EMA 8, EMA 14, dan yang warna hijau ini EMA 100. Saya tidak akan bahas detail karena topik di video kali ini itu lebih ke screeningnya seperti apa. Saya mencari yang kira-kira seperti ini. Teman-teman lihat di sini, dia turun, kemudian dia mulai membentuk naik, dan dia koreksi, dan dia naik. Nah, seperti inilah yang akan kita gunakan untuk entry. Indikator tambahan lain adalah MACD. Ini parameternya 12269 standar. Kemudian di bawah ini adalah stokastik. Saya menggunakan parameter 244. Dan MACD yang terbentuk itu saya suka yang crossing seperti ini ya. Kemudian stokastiknya juga crossing seperti ini. Nah, ini adalah contoh chart LTC. Contoh chart lainnya adalah ini saya sudah pilihkan, yaitu LDO. Contohnya seperti ini. Harganya turun. Kemudian ini ada break naik ke atas, ini tembus di sini, dan teman-teman bisa lihat bahwa MACD-nya ini juga crossing ke atas seperti ini. Kemudian stokastiknya juga crossing walaupun sudah duluan crossing di sini dan mengarah ke atas. Ini adalah pola-pola chart yang kita pick untuk entry. Dan ini dikonfirmasi juga dalam chart H1-nya itu seperti ini teman-teman. Jadi ini kan chartnya naik ya, lembahnya ini lebih tinggi. Dan ini kita cukup bagus untuk kita entry di sini untuk scalping. Untuk TP, biasanya saya akan menggunakan targetnya itu sekitar 1-2% dari kenaikan harganya. Untuk SL, biasanya kita ambil dari lower di bawah ini. Jadi kalau misalkan ini kita entry di sini, ini menjadi SL-nya, kita bisa pasang di sini. Kemudian untuk TP-nya kita bisa ambil kira-kira di sini lah. Nggak perlu panjang-panjang, jadi cuma pendek, entry di sini, kemudian TP di sini, atau cut loss di sini. Kurang lebih 1:1. Nah, untuk masuk ke bagian screener, kita bisa pilih di bagian sini ya, produk, kemudian masuk ke screener, kemudian kita pilih crypto coin, select di sini. Nah, kalian akan menjumpai halaman seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya screener sudah saya setup, dan kita akan coba setup ulang dari awal ya, apa-apa saja yang kita perlu perhatikan. Pada bagian atas ini, kalau kalian perhatikan, itu ada beberapa kriteria yang kita gunakan untuk melakukan filtering. Ini yang saya gunakan, yaitu pertama itu ranking. Jadi ranking ini adalah untuk memfilter top 200 only. Jadi yang di luar 200 kita nggak masukkan ke dalam list. Saya pilih ranknya yang rank 1 sampai 200 saja. Kalau kalian mau lebih shortlisted lagi hasilnya, kalian bisa pilih yang top 100, nanti hanya muncul sedikit. Ini juga boleh.
Jadi untuk memastikan koin-koin yang dipilih nanti itu hanya koin-koin yang rankingnya tinggi. Dalam arti itu market cap-nya besar. Saya pilih stick ke top 200 ya, supaya kita punya banyak pilihan. Kalian juga bisa rankingnya diurutkan nanti, ascending atau descending seperti ini. Kemudian saya pilih yang kategori. Saya ingin membuang beberapa koin-koin yang contohnya algorithmic stablecoin, asset-backed stablecoin, fiat-backed stablecoin. Stablecoinnya saya nggak mau masukkan, karena kan kita nggak bisa trade di stablecoin. Yang lainnya saya centang. Ya, stablecoin ini saya uncheck supaya nggak masuk ke dalam list. Itu saja sih gunanya, jadi simple lah ini. Kemudian berikutnya, ini saya filter menggunakan kriteria stokastik. Stokastiknya kalian bisa pilih parameternya apa. Karena biasa saya menggunakan 24/4 dan nggak ada di sini. Maka ini saya pilih yang paling mendekati, yaitu 14.33. Ini nggak bisa dirubah lagi. Time frame-nya kita pilih 15 menit. Kemudian ini K. Garisnya kan ada 2, K sama D. Jadi yang K ini above dari stokastik 14.33 time frame 15 menit yang D. Jadi ini untuk memastikan bahwa chartnya itu tuh seperti ini nih. Saya balik lagi ke sini. Ini, garis K itu di atas D, K itu yang biru, D itu yang merah. Jadi memastikan garis biru di atasnya garis merah. Oke, seperti itu. Yang kedua adalah stokastik. Ini nih, kalian bisa lihat di sini. 14.33 15 menit, K-nya itu di bawah 50. Jadi kalau saya masuk ke manual setup di sini, saya bisa pilih stokastik 14.33 15 menit yang K-nya ini below or equal dari 50. Garis 50 adalah garis yang tengah. Ya, yang warna yang saya barusan garis ini ada 50. Jadi memastikan posisinya stokastiknya masih di bawah, tidak berada di atas. Kalau di atas kan sudah overbought ya. Jadi kita mau cari yang relatively itu masih di bawah. Nah, kemudian berikutnya adalah kita masuk ke MACD. Kita masuk ke manual setup. Ini standar ya, 12.26 15 menit level above dari MACD-nya signal. Kalau kita lihat di chartnya, jadi yang level itu warna biru, memastikan bahwa ini adalah birunya itu di atas dari yang merah. Ini menggunakan kriteria yang manual setupnya seperti ini. Terus yang terakhir adalah saya menggunakan Bollinger Band. Settingannya adalah seperti ini. Price-nya ini nih di bawah dari Bollinger Band 20. Ini standar ya, 20 pada time frame 15 menit. Basis adalah garis tengah. Bollinger Band yang basis itu yang garis tengah. Ini sebenarnya sudah kelewatan sedikit. Dan ini harusnya nggak masuk kriteria. Kalau saya refresh biasanya akan hilang. Tapi sebelumnya ini masuk kriteria. Jadi saya memastikan bahwa harga itu berada di posisi bawah ya. Belum naik terlalu tinggi. Karena biasanya kalau kita entry di sini ini potensinya naiknya itu lebih besar daripada kalau sudah berada di atas ya. Oke, ini saya contohnya seperti ini. Ini saya refresh ya. Ini bagian kanan di sini ini ada refresh. Ini saya klik refresh. Dan kalian lihat bahwa LDO itu nggak masuk lagi ke sini. Ya, keluar dari kriteria ini. Kenapa? Yang LDO ini harganya sudah berada di atas dari bagian atas Bollinger Band lah. Jadi ini sudah naik ya. Nggak masuk lagi kriteria yang tadi. Karena kriteria yang ini kalau kalian lihat itu price-nya harus di bawah dari Bollinger Band basis. Basis ini ada upper band, lower band, dan ini garis tengahnya. Oke, jadi itu adalah kriterianya. Saya simpel saja seperti ini kriterianya. Jadi ranking, kategori, stokastik, price, dan MACD. Kemudian kalau kalian mau tambahin sendiri, boleh, silahkan. Di sini ada button plus. Ini add filternya ini macam-macam. Kalian bisa utak-utik sendiri, tambahkan sendiri di custom. Saran saya kalau kalian trade untuk scalping, ini M15 ya. Kalian bisa ganti time frame-nya juga sesuai kriteria yang kalian mau. Dan buat 2 filter. Kalau dalam hal ini saya kasih nama kan M15 coin screener up pakai Bollinger Band. Screener ini yang saya kasih nama ini untuk memfilter koin-koin yang akan naik. Saya juga akan membuat filter kedua, yaitu ini saya sudah buatkan. Kalau saya tap di sini, itu akan memfilter kategori yang sama, ya, ranknya sama, tetapi ininya kebalikan semua. Jadi ini kalau kalian lihat tadi itu, ini kan K lebih kecil dari D. Kalau tadi K lebih besar dari D. Kemudian price di atas dari Bollinger Band 20 dari basisnya. Dan ini semua kebalikan dari yang tadi. Untuk ini adalah mencari koin-koin yang akan balik arah ke bawah. Ya, ini nggak muncul. Nanti ketika berjalannya waktu dia akan muncul gitu ya. Karena memang market dinamis. Dan kalau kalian lihat di sini, yang up itu ada muncul banyak banget. Dan kalau bingung memilih yang mana, ini bisa diganti langsung ke 100. Jadi fokus ke sini. Kalian cari yang technical rankingnya ini buy. Biasanya saya memulai dari situ dulu. Baru kalau nggak ada, kita cari yang lain-lain.
Ya, ini jarang-jarang ya, nggak selalu setiap waktu itu muncul banyak seperti ini. Biasanya hanya muncul 3, 5, dan kita bisa search dari situ. Kita ambil contoh, ini Hyperliquid atau Zcash. Kita lihat ke sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini memenuhi kriteria yang tadi kita mau ya. Ini crossing naik ke atas, kemudian ini juga crossing naik ke atas, kemudian ini masih berada di bawah dari Bollinger Band Basis, dan harganya mulai naik. Dan saya suka yang model-model seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini turun, kemudian dia naik, kemudian dia turun dan mencoba naik lagi. Dan ini bolehlah kita untuk entry di sini. Kalau kita lihat di H1 juga demikian, ini ada potensi untuk bisa naik. Ya, tapi tentu ada disclaimer ya, nggak semua yang muncul dalam screening ini pasti akan sesuai dengan yang kita inginkan. So, gunakan money management yang baik ya. Yang kedua contoh ZEC ya. Ini ya, ZEC. Nah, kalau ZEC seperti ini ya, kalau teman-teman lihat ini polanya kan dia turun terus, kemudian dia sideways di sini. Nah, kalau seperti ini saya nggak akan ambil biasanya. Kita pilih yang lain saja. Jadi nggak semua koin yang masuk ke filter itu bisa entry. Coba kita cari yang lain ya. Contohnya ini FOM atau WIF ya, FOM atau WIF. Nah, ini juga saya nggak mau ambil. Ya, teman-teman lihat bahwa ini nggak oke. Jadi dari hasil screening itu kita harus cek satu-satu. Ya, ini juga nggak oke. Ya, oke. Saya rasa kurang lebih seperti itu teman-teman, dan semoga ini bisa membantu teman-teman untuk memfilter dan dapat menggunakan tool screener ini dengan lebih baik lagi. Sebagai tambahan terakhir, ini kalian juga bisa, ini kan untuk yang up ya, kalian bisa keluarkan pakai browser ya. Kalian bisa atur seperti ini. Jadi kalian bisa tampilkan dua layar seperti ini, yang ini untuk down, yang ini untuk up. Kemudian ini otomatis auto refresh. Auto refreshnya kalian aktifkan. Yang sebelah kanan ini juga auto refresh diaktifkan. Jadi nanti otomatis kalian tinggal trade dari layar HP, atau bisa juga ini ditampilkan di HP seperti ini. Jadi kalian bisa cek koin mana yang bisa dibeli, untuk memudahkan kita untuk mengamati. Dan juga buat kalian bisa juga trading bareng-bareng kita ya di grup Telegram kami ya. Jangan lupa untuk nggak join. Silahkan untuk visit linknya ada seperti di layar. Ini kalian bisa dapat belajar bareng-bareng untuk trading, scalping bersama-sama dengan komunitas yang ada di kami. Cek linknya di deskripsi dan juga di pojok kanan atas. I'll see you next time. Bye-bye. So guys, itu tadi adalah tutorial singkat tentang bagaimana membuat screener dengan cara sederhana ya. Dan ini tidak fix, kalian bisa kembangkan sendiri, kalian bisa custom sendiri dan improvisasi sendiri. Terima kasih atas perhatiannya guys, kita jumpa lain waktu di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Thanks guys, saya Tommy Yu, and salam sukses, cuan selalu.